Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Dan salat menjadi tolak ukur amal seorang manusia, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah salat. Apabila baik salatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa kelak di hari perhitungan amal, ketika setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia dan menentukan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia, apakah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Dan yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Jika kualitas amal salatnya baik, maka amal yang lainnya tentu baik juga. Dan sudah dipastikan kelak orang tersebut akan masuk surga. Akan tetapi, ada seseorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melaksanakan salat sekalipun, tapi dijamin jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang tersebut? Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya kalau beliau mengenal seorang pemuda yang menjadi salah satu penghuni surga, padahal dia belum pernah sekalipun menunaikan salat. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Hurairah, memberitahu siapa pemuda itu kepada sahabat yang lainnya. Dialah Amr bin Sabit, pemuda yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Abdil Ashhal. Dia adalah laki-laki yang belum memeluk agama Islam setelah banyak kaum Bani Abdil Ashhal yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin Sabit pernah diajak untuk memeluk Islam, namun ia enggan karena kaumnya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya sudah ada dorongan untuk masuk Islam. Pada suatu hari ketika perang Uhud terjadi, Amr bin Sabit bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di mana kaumku?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mereka sedang menuju Uhud untuk membela Islam." Mendengar jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tergeraklah hati Amr bin Sabit, hingga pada akhirnya dia telah memantapkan hati untuk menerima petunjuk Islam. Amr pun menyatakan keislamannya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Uhud itu terjadi, bersamaan dengan keislaman Amr bin Sabit, ia dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pergi dan mengenakan baju perang menuju Uhud untuk berperang bersama kaum muslim lainnya. Sesampainya di Uhud, para kaum muslim kaget dan heran melihat Amr ada bersama rombongan mereka. "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amr," kata orang-orang muslim. Dengan penuh percaya diri, seakan meyakinkan mereka, Amr menjawab, "Aku telah beriman." Tanpa banyak tanya, kaum muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung bersama mereka dalam perang Uhud. Perang membela agama yang kini diyakininya hingga akhir, yaitu agama Islam. Dengan penuh semangat dan kegigihan, Amr bin Sabit bertempur melawan musuh. Namun sayangnya, di saat perang berlangsung dan korban-korban mulai berjatuhan, kaum Bani Ashhal menemukan Amr bin Sabit yang terbaring penuh luka. "Demi Allah, ini adalah Al-Usairim," kata kaum Bani Ashhal.
Dirinya pun dibawa kepada keluarganya dengan keadaan penuh luka. Salah seorang kaum Bani Ashhal bertanya kepada Amr bin Sabit soal apa yang menyebabkan ia datang ke pertempuran itu. Apakah ia datang untuk membela kaumnya atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berperang hingga aku terkena serangan, kata Amru dengan kondisi yang tidak baik. Tak lama kemudian, napas Amru bin Sabit berhenti. Dia telah meninggal dunia setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Amru bin Sabit meninggal dengan sedikit amalan yang menjemputnya di momen terbaik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita semua belajar dan dapat mengambil makna baiknya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat membuka lebar pintu surga bagi umatnya. Meski amalan yang dilakukan Amr bin Sabit sedikit, bahkan belum sempat untuk melakukan ibadah sholat, tapi dia telah membuat amalan itu bernilai luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuatnya menjadi ahli surga. Amr bin Sabit merupakan orang yang istimewa, karena ia bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan sholat, sebab ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berkecil hati selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakan sholat. Kita masih memiliki kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak semata-mata amalan itu sebagai penentu seseorang yang bisa masuk surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.